Ya, teman-teman, kita latihan kembali. Kali ini kita akan reading naskah Salya Wisuda. Naskah ini digubah dan ditulis oleh Sigit Sukasman tanggal 16 Juni 1992, kemudian diperbaiki 14 Oktober 1992. Cerita Salya Wisuda ini adalah cerita Raden Narasoma yang mendapatkan cincin Candrabirawa, yaitu cincin pusaka terbaik dan terhebat di segala jagat. Ini cincin dari Betari Durga. Sampai Raden Narasoma mendapatkan sifat kandel untuk naik tahta di kerajaan Mandaraka. Oke, ayo dimulai aja langsung, monggo. Sebuah perkelahian dahsyat antara seorang resi muda melawan raksasa yang telah merusak kahyangan istana para dewa. Sang resi mudalah yang akhirnya berjaya. Bergegaslah sang resi muda menghadap sang Pramesti. Hai resi muda, tanpa bantuanmu kahyangan tentu sudah hancur lebur. Karenanya hadiah untukmu sangatlah khusus, bidadari tercantik dari kahyangan. Ribu terima kasih Pukulun. Tak layak bagi siapapun untuk menolak apapun wujud pemberian Pukulun. Akan sangat saya hormati hadirnya hadiah karena hamba rela melepas jubah. Bagaikan mimpi, Resi Bagaspati menatap wajah bidadari terjelita yang menghampirinya. Dengan penuh hormat, Bagaspati bersiap meraih mustika yang belum pernah ia impikan sebelumnya. Namun, sang dewi menghindar, menolak. Sangat mengasihkan memang. Menyaksikan adegan cinta yang tidak semestinya. Bagaikan kodok merindu bulan. Setiap orang sehati seharusnya tahu pasti bahwa manusia jodohnya juga manusia, dewa dengan dewi, raksasa dengan raseksi. Dimanapun dan kapanpun resi menolak pendamping sampai akhir zaman nanti. Bukankah hamba hanya menurutkan perintah Pukulun? Kau memang di pihak yang benar. Tetapi aku pun mempunyai hak menguji siapapun dengan cara apapun. Ternyata kau tak tahan uji, tetapi masih dapat ku ampuni, Bagaspati. Sekarang turunlah ke bumi. Pilihlah jelita manapun asal golongan manusia. Kalau kau memang sudah tidak tahan hidup sendirian, Bagaspati. Ampun Pukulun. Selagi raja saja tidak boleh berkata dusta, apalagi dewa yang seharusnya penuh wibawa. Berat rasanya untuk menghilangkan noda cinta sang jelita. Tidak malukah Pukulun kalau dikenal sebagai tukang tipu? Lancang benar mulutmu ini. Andaikan namaku akan jelek karenanya, pasti kau sendirilah yang membuka rahasianya. Sekali lagi, kalau kau mau menurutkan nasihatku, restuku tetap menyertaimu, Bagaspati. Ampun Yang Pramesti. Demi tegaknya kejujuran, hamba rela berkorban. Bukankah dewa mampu mengubah suratan takdir? Atau hamba rusak kahyangan ini? Rupanya kau tidak banyak berbeda dengan yang baru saja kau musnahkan. Tak satu kehidupan di dunia ini yang tak terbebas dari keterbatasan. Setiap orang tahu hal ini, kecuali manusia yang berjiwa gandarwa sepertimu. Kutukan Sang Hyang Pramesti terbukti. Bagaspati berubah menjadi raksasa.
Basopati mengamuk. Pintu gerbang hayangan hancur dalam sekejap. Kata-kata brutal terus meruncur dari mulut Bagaspati. Karena Bagaspati terus merangsek, kutukan Batara Guru semakin nyata. Terlemparlah Bagaspati ke kerajaan bumi asih. Bagaspati menjadi gila. Ia menari-nari. Sekelompok manusia menertawakannya. Sebagian melemparkan batu dari belakang. Mengharap hadiah adalah kesalahan bagi seorang resi, apalagi menerimanya. Tapi begitulah Bagaspati. Masuk di balairung kerajaan bumi asih dan pergi membawa lari Dewi Pujawati, putri Prabu Jaya Wideksa. Seluruh isi balairung terhenyak. Senopati, Resi Upaya berusaha menghalangi. Tapi tak ada yang menandingi Bagaspati yang telah berubah menjadi raksasa. Resi Upoyo telah berubah menjadi berbagai binatang, mencoba mengalahkan Bagaspati. Tapi ia tersungkur, berubah kembali menjadi Resi Upaya. Resi, ampunilah kebrutalan hamba ini. Hamba tobat. Tobat bagiku. Betapapun kejinya kejahatan kalau sudah tobat. Hukuman tak boleh lagi diteruskan. Tugasmu sekarang adalah menghibur sang Dewi agar terhindar dari niat bunuh diri. Andaikan hal ini terjadi, kaulah yang menanggung dosanya. Aku sendiri tidak mungkin membawa sang Dewi ke hadapan ayah bundanya. Karena dia sudah dianggap tercemar. Tugasmu kelewat berat, Ger Bagaspati. Tetapi selama kau mampu mengekang nafsu pribadi, mudah-mudahan Yang Maha Agung menyertaimu, Bagaspati. Ya, kita lanjut ke adegan 2. Sebelumnya ada catatan sedikit untuk pengucapan. Jadi untuk resi itu bukan resi ya, tapi resi. Kita sepakati saja untuk upoyo, ini disebut upoyo saja, jangan upaya. Jadi nanti lebih hati-hati. Ada yang memang diucapkan dengan logat bahasa Indonesia, ada yang tetap menggunakan idiom bahasa Jawa, seperti resi, upoyo itu. Ya, kita mulai adegan 2, silakan. Sepeninggalan Resi Upoyo, Bagaspati berusaha memohon maaf kepada sang Dewi. Tapi tidak digubris. Apapun yang dilakukan Bagaspati, sang Dewi tanpa bicara menolaknya. Bagaspati merasa tak berharga lagi. Ia berusaha bunuh diri. Para jin makin menyemangati dan mengipas-ngipasi Bagaspati untuk segera mati bunuh diri. Tapi Bagaspati tak pernah mati. Bagaspati terus mengucapkan pertobatan. Oleh para jin dan setan menyetujui pertobatan itu. Berubahlah hutan yang suram muram itu menjadi sejuk menyegarkan. Para jin setan menampakkan diri menjadi sanak saudara Dewi Pujawati. Hubungan keduanya akhirnya membaik. Di tengah-tengah hutan itu, datanglah Betari Durgo di hadapan Bagaspati. Sang Betari mengagumi kegigihan Bagaspati. Dan karenanya, Bagaspati kini berteman dengan para jin dan setan, meminta Bagaspati untuk memberi gemblengan khusus. Nah, sekarang terimalah cincin tanda terima kasihku ini. Kuharap cukup untuk dijadikan tempat menyimpan jin setan asuhanmu. Namakan cincin ini Condro Birowo. Oh, terima kasih. Beribu terima kasih, Ibu Betari. Hamba yang hina, dina, dan sangat terkutuk ini
Akhirnya ada pula yang sudi mengangkatnya. Bertemulah Bagaspati dengan Narasoma, putra Prabu Mandrapati dari istana Mandraka. Narasoma terusir dari istana karena tidak berani naik tahta, oleh sebab belum merasa mendapatkan sifat kandel dan belum pula beristri. Singkat cerita, Bagaspati memberikan cincin yang diperoleh dari Betari Durga kepada Narasoma. Karena cincin itu, Narasoma menjadi sangat kuat, sangat hebat. Sang Dewi Pujawati pun akhirnya jatuh cinta pada Narasoma. Pulanglah keduanya ke kerajaan Mandraka untuk penobatan. Dalam perjalanan pulang, keduanya diikuti Punokawan, Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng, menyempatkan hadir menonton sayembara perebutan Dewi Kunti. Para raja, pangeran bertanding, termasuk Raden Pandu Dewanoto, putra mahkota Hastina. Tidak ada yang bisa mengalahkan Narasoma dengan semua jin dan raksasa yang bersemayam di dalam cincinnya. Oleh Narasoma, Raden Pandu dibimbing mempersunting Dewi Kunti. Raden Pandu dan Dewi Kunti pun turut serta dalam penobatan. Di istana Mandraka, upacara penobatan Narasoma sebagai raja dipersiapkan. Narasoma diwisuda sebagai Prabu Salya. Legek duwek ugek sak tulito mel-mel. Jangan kaget Tuanku Mandropati dan Raden Narasoma. Prabu Salya Ding. Tiba saatnya pula kami mengikuti Raden Pandu, Ger. Loh, apa yang mengecewakan hati Kakang Semar dan anak-anakmu? Apakah tindak tandukku melukai hatimu, Kakang? Tidak, Ger, tidak. Tidak semua. Ketahuilah, Ger, bahwa cincin Condro Birowo tetap di tanganmu. Ini berarti Angger sudah memiliki penasihat yang lebih cocok dari kita, yaitu dari Durga. Hei, Kakang Semar. Kalau aku tahu hal itu sejak semula, tak sudi aku menerima cincin jahanam ini. Yang sabar, Raden, yang sabar. Memang masyarakat umum menganggap Durga itu biang keladi setiap kejahatan. Sedang sebenarnya dia itu adalah tokoh yang memiliki tugas paling berat, Ger. Kalau momonganku itu hanyalah manusia biasa yang mudah menghubunginya, maka momongan Durga selain manusia juga roh halus, jin, setan yang brutal dan kasar. Untuk dapat berhubungan dengan mereka diperlukan suatu tapa brata yang sangat berat, Ger. Aku sendiri tidak mampu menjalaninya, sehingga kalau dia kadang lepas kendali dalam mengarahkan ke jalan yang benar, itu harus dimaklumi. Bagaimanapun juga, aku lebih baik kembali masuk hutan dan menjadi manusia gelandangan. Asal kalian tetap di sampingku. Sabar dulu, Ger, anakku sayang. Rasanya yang dikatakan Kakang Semar ini memang benar. Bukankah umurku jauh lebih tua darimu? Ketulusan hatinya sangat kuhargai. Blegek duwek ugek sak tulito mel-mel. Sebenarnya tugas kami, Durga dan Kakang Togok itu sama. Bukan menasihati, bukan mengarahkan, tetapi sekedar merangsang agar momongan kita mampu berpikir dengan benar. Berpikir dengan nalar, apakah kita benar atau salah, baik atau buruk. Ini semua sama sekali tidak boleh mempengaruhi daya nalar yang diamong, Ger. Semar merangkul Prabu Salya yang tak lain adalah Raden Narasoma. Mereka kini berganti momong, Pandu Dewanata.